Enggak sih teman-teman, menurut Badan Pusat Statistik tahun 2020, hampir 16% penduduk di Indonesia berpotensi mengalami quarter life crisis. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2022, tercatat bahwa orang dengan rentang usia 18 hingga 30 tahun itu mencapai 67 juta jiwa, yang maka dapat disimpulkan bahwa hampir 24% Indonesia berpotensi mengalami quarter life crisis. Baik, di sini saya Sidki Raferi akan menjelaskan tentang quarter life crisis. Ada 3: pengertian, dampak, dan contoh dari studi kasus tersebut. Pertama, kita akan pengertiannya dulu. Apa itu quarter life crisis? Quarter life crisis ada istilah yang digunakan untuk menggambarkan masa-masa krisis identitas, kebingungan, atau stres yang dialami oleh seorang pada usia 20 tahunan hingga 30 tahunan. Istilah ini mencerminkan fenomena di mana individu mulai merasa tertekan, kehilangan arah, tidak puas dengan kehidupan mereka pada tahap awal dewasa. Beberapa ciri quarter crisis melibatkan ketidakpastian mengenai pilihan karir, hubungan, atau kehidupan pribadi. Individu mungkin merasa terbebani oleh ekspektasi sosial, perbandingan dengan orang lain, atau tekanan untuk mencapai pencapaian tertentu dalam waktu singkat. Seringkali quarter life crisis juga terkait dengan eksplorasi identitas, ketidakpastian mengenai tujuan hidup, dan perubahan signifikan dalam tanggung jawab pribadi dan mungkin profesional. Meskipun tidak semua orang mengalami quarter life crisis, bagi sebagian ini bisa menjadi masa transisi yang menantang, melakukan penyesuaian. Penting untuk diingat juga bahwa quarter life crisis bersifat individu. Tidak semua orang akan mengalaminya, dan intensitas yang sama bagi yang mengalaminya. Penting untuk mencari dukungan sosial, merenungkan nilai-nilai pribadi, dan mungkin berkonsultasi dengan profesional jika diperlukan untuk membantu navigasi melalui perasaan dan tantangan yang muncul selama masa ini. Contoh quarter life crisis yang paling mudah ditemui adalah dalam mencari pekerjaan. Hal itu terjadi ketika seseorang merasa buntu terhadap karir yang ia jalani, sementara teman-temannya sudah menghidupi karir yang strategis. Ada juga yang melihat teman-temannya sudah memiliki anak atau sudah menikah, sedangkan dirinya belum menemukan pasangan yang tepat. Penyebab kalian mengalami quarter life crisis itu karena perasaan cemas akan masa depan, misalnya akan karir. Aduh, kalian tuh bingung, kayak nanti kalian tuh gimana ya, apakah aku bakal sukses atau misalnya pendidikan. Kalian tuh bingung apakah udah menetapkan bidang yang kalian tuju itu dengan benar, atau misalnya di finansial yang kekurangan, atau bisa jadi karena masalah percintaan kalian tuh merasa seperti tidak ada yang mencintai. Kemudian saya akan menjelaskan tentang dampak dari quarter life crisis. Dampak yang akan muncul pada quarter life crisis ini, yang pertama itu pasti ya, stres dan kecemasan. Individu dapat merasa stres dan cemas karena tekanan untuk membuat keputusan besar mengenai karir, hubungan, dan hidup secara keseluruhan. Kedua, ketidakpastian dan kebingungan. Quarter life crisis seringkali muncul ketidakpastian mengenai tujuan hidup, identitas, dan perasaan kebingungan tentang arah yang seharusnya diambil. Ketiga, ketidakpuasan diri. Individu mungkin merasa tidak puas dengan pencapaian mereka,
sampai saat ini atau merasa tidak mencapai standar yang diharapkan oleh masyarakat atau keluarga. Keempat, perubahan hubungan. Quarter life crisis dapat memengaruhi hubungan sosial, termasuk hubungan dengan teman-teman, keluarga, dan pasangan. Individu mungkin merasa sulit untuk berhubungan atau memahami perubahan-perubahan yang sedang mereka alami. Kelima, pertanyaan identitas. Individu dapat merenung dan mempertanyakan siapa mereka sebenarnya, apa nilai-nilai yang benar mereka pegang, dan bagaimana mereka ingin menjalani hidup mereka. Keenam, tindakan ekstrim. Mungkin dari beberapa orang merespon quarter life crisis dengan tindakan ekstrim seperti merubah pekerjaan secara drastis, merubah hubungan, atau merencanakan perubahan besar dalam hubungan mereka. Ketujuh, isolasi sosial. Quarter life crisis dapat membuat individu merasa terisolasi atau sulit untuk terhubung dengan orang lain karena mereka mungkin merasa bahwa orang lain tidak memahami atau tidak mendukung perjuangan yang mereka alami. Dan terakhir, ketujuh, isolasi sosial. Quarter life crisis dapat membuat individu merasa terisolasi atau sulit untuk terhubung dengan orang lain karena mereka mungkin merasa ingin bahwa orang lain tidak memahami atau tidak mendukung perjuangan yang mereka alami. Maaf, yang tadi yang keenam itu tindakan ekstrim. Beberapa orang mungkin merespon quarter life crisis dengan tindakan ekstrim seperti merubah. Ya seperti itu ya. Selanjutnya yaitu strategi dalam menghadapi quarter life crisis yang sering terjadi pada usia 20 hingga 30-an. Nah, hal ini bisa menjadi tantangan di mana individu mungkin akan merasa tidak pasti tentang karirnya, hubungannya, atau tujuan hidupnya. Nah, berikut ada beberapa strategi untuk menangani quarter life crisis. Yang pertama yaitu meluangkan waktu untuk merefleksikan diri atau merenungkan apa yang benar-benar penting dan apa yang ingin dicapai dalam hidup. Yang kedua yaitu menetapkan tujuan yang realistis dengan membagi tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil dan konkret. Strategi yang ketiga yaitu membangun kepercayaan diri melalui afirmasi positif, mengambil risiko kecil, dan menerima kegagalan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu mencari dukungan emosional, baik berbicara dengan teman, keluarga, atau profesional seperti konselor yang dapat memberikan perspektif baru dan dukungan emosional. Yang kelima yaitu menjaga kesehatan fisik dan mental dengan olahraga teratur, menjaga pola makan yang seimbang, dan tidur yang cukup sangat penting untuk kesejahteraan fisik dan mental. Nah, perlu teman-teman ingat bahwa setiap orang memiliki jalannya masing-masing dan tidak ada solusi yang tunggal yang cocok untuk semua. Jadi, penting untuk teman-teman menemukan strategi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang dialami diri sendiri. Di sini saya akan menjelaskan studi kasusnya. Contohnya, Sarah. Sarah adalah seorang wanita berusia 25 tahun yang baru saja menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang psikologi. Setelah lulus, ia merasa bingung dan tertekan karena tidak tahu arah yang seharusnya diambil dalam karirnya. Sarah memiliki impian untuk membantu orang lain dan membuat perbedaan dalam masyarakat, tetapi tidak yakin cara terbaik untuk mencapainya. Tantangan selama quarter life crisis ini, ketidakpastian karir, sudah dilihat dari tadi yang Sarah ceritakan itu. Sarah merasa bingung tentang pilihan karirnya, khawatir tidak bisa sejalur yang benar sesuai dengan passion nilai-nilainya sendiri gitu. Kedua ada tekanan eksternalnya. Dari eksternal, Sarah merasa tertekan oleh ekspektasi orang-orang di sekitarnya, terutama keluarga dan teman-teman yang memiliki harapan tertentu terhadap kesuksesannya setelah lulus. Pastinya juga tekanan dari keluarga seperti kok Anda tidak mempunyai pekerjaan, kok gajinya seperti ini, dan pun teman-temannya pasti akan seperti itu, memandangnya seperti memandang seseorang quarter life crisis itu tersendiri gitu. Terus yang ketiga itu ada perasaan tidak puas. Meskipun telah meraih gelar sarjana, Sarah merasa tidak puas dengan pencapaian perkembangannya dan merenungkan apakah itu semua sepadan dengan usahanya.
Strategi untuk mengatasinya tuh refleksi dan pengenalan diri. Sarah mulai merenung tentang nilai-nilai. Mungkin Sarah harus merenung tentang nilai-nilai yang dan minatnya. Di sini juga dia mencoba memahami apa yang sebenarnya diinginkan dari hidupnya dan menciptakan daftar pribadi tentang apa yang benar-benar penting baginya. Kedua, ada mencari dukungan. Sarah berbicara dengan teman-teman dekat dan keluarganya tentang perasaannya. Mereka memberikan dukungan emosional dan membantu melihat berbagai pilihan karir yang mungkin sesuai dengan minatnya. Ketiga, ada eksplorasi karir dan peluang. Sarah memulai proses eksplorasi karir dengan magang, seminar, dan berbicara dengan profesional berbagai bidang. Ini membantunya mendapatkan wawasan lebih dalam tentang opsi karir yang mungkin cocok untuknya. Dan yang terakhir, yang keempat, pendidikan lanjutan. Setelah beberapa eksplorasi, Sarah memutuskan untuk melanjutkan pendidikan tingkat lanjut dalam bidang konseling. Keputusan ini didasarkan pada ketertarikannya pada membantu orang dan memahami lebih baik kebutuhan psikologis mereka. Hasil, Sarah berhasil mengatasi quarter life melalui upaya refleksi diri, dukungan sosial, eksplorasi karir, dan pendidikan lanjutnya. Sekarang, sebagai orang konselor, ia merasa lebih puas dengan karirnya dan merasakan makna yang dalam membantu orang lain. Pengalaman KLC ini akhirnya menjadi batu loncatan untuk pertumbuhan pribadi dan profesional yang lebih baik. Membaca buku dan mengakses sumber daya online bisa menjadi langkah awal yang baik untuk memahami dan mengatasi tantangan quarter life crisis. Hal terpenting adalah mengambil langkah aktif untuk menghadapi perasaan dan situasi yang dialami, baik itu melalui pembelajaran, pencarian dukungan, atau eksplorasi diri. Nah, ada beberapa rekomendasi buku yang bisa membantu untuk menghadapi quarter life crisis, di antaranya The Filosofi Teras, Ketika Aku Tak Tahu Apa Yang Kuinginkan, dan sebagainya.